Kamu seharusnya lebih banyak berbicara dan bergaul. Kalimat ini banyak diucapkan oleh ekstrovert ke introvert. Lebih banyak daripada butiran pasir di pantai. Memang berlebihan, tetapi itulah kalimat yang terkadang menyebalkan dan mesti dihadapi oleh seorang introvert. Para ekstrovert melihat mereka sebagai suatu penyakit, sesuatu yang rusak dan harus diperbaiki. Mereka terus memberikan introvert dorongan dan rasa percaya diri agar bisa tampil lebih proaktif. Namun tunggu dulu, apa benar orang introvert membutuhkan dukungan atau nasihat tersebut? Cari tahu jawabannya di video ini. Introvert totally fine. Enggak sedikit para ekstrovert yang terus mencoba memberi masukan pada introvert mengenai sifat mereka. Sayangnya orang introvert seringkali dianggap sebagai antisosial, pemalu, bahkan seorang yang muak dengan hubungan sosial. Sedari kecil mungkin kita sudah sering mendengar kalau berinteraksi, bergaul merupakan hal yang sangat baik. Sementara itu pemalu dan pendiam itu jelek. Hal yang perlu diingat, ciri-ciri introvert juga memiliki kesamaan dengan ekstrovert kok. Mereka juga memiliki ambisi, hasrat, semangat, pandangan, dan pendapat mengenai hal-hal di lingkungannya. Hanya saja mereka tak ingin membaginya dengan orang lain. Alasannya simpel karena mereka introvert. Namun, adakah yang salah dari hal tersebut? Bila berbicara angka, setidaknya 50% dari penduduk Amerika Serikat adalah introvert, kira-kira sebanyak 160 juta orang. Sementara itu diperkirakan sepertiga penduduk bumi adalah orang introvert. Jangan salah, di antara angka-angka tersebut ada orang-orang seperti Emma Watson, Elton John, Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, dan ingat, masih banyak lagi introvert hebat dan menginspirasi seperti mereka di luar sana. Jadi apa benar mereka perlu mengubah diri agar bisa diterima di masyarakat, menjadi sukses, atau bahkan bahagia? Tak paham maka timbul prasangka. Mau tahu sifat karakter atau ciri-ciri orang introvert? Menurut ahli di Amerika, introvert cenderung menarik diri, pendiam, tenang, suka menyendiri, dan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Tak cuma itu, seorang introvert juga lebih suka bekerja secara mandiri. Sayangnya sifat atau karakter inilah yang seringkali menimbulkan berbagai masalah para introvert sendiri. Para introvert seringkali menjadi subjek prasangka yang sangat dalam dan nyata di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk melihat pandangan ini dengan jelas, sebaiknya kita perlu mengetahui apa itu introvert. Sebenarnya introvert berbeda dengan pemalu, sebab pemalu lebih takut terhadap pandangan atau penilaian sosial terhadap dirinya. Introvert lebih mengenai cara seseorang merespon stimulasi, termasuk stimulasi sosial. Bila ekstrovert benar-benar mengharapkan banyak sekali stimulasi, sedangkan introvert justru sebaliknya. Mereka merasa paling nyaman, hidup, dan bersemangat ketika berada di lingkungan yang sepi dan tenang. Memang tidak setiap saat dan tidak mutlak, tetapi kebanyakan orang introvert sering menginginkan kondisi tersebut. Singkatnya, introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari menghabiskan waktu sendiri. Nah, inilah masalah yang menimbulkan prasangka. Padahal bila diingat, memaksimalkan bakat, kemampuan, fokus, semangat, dan hal-hal positif lainnya, seseorang perlu memanfaatkan diri dalam zona stimulasi yang cocok bagi dirinya. Pertanyaannya, salahkah bila zona stimulasi yang cocok dan nyaman bagi introvert adalah lingkungan sepi dan damai? Sekali lagi, disinilah prasangka itu datang. Para ekstrovert yang tak memahami introvert dengan jelas sering menuduh mereka sebagai seorang antisosial, sombong, aneh, tidak ramah, perlu dikasihani, kesepian, atau bahkan orang yang bermasalah. Nah, yang mesti digarisbawahi, kondisi di atas adalah suatu hal yang membuat para introvert lebih nyaman dan benar-benar hidup. Dengan kata lain, introvert bukanlah masalah yang harus diatasi atau penyakit yang harus disembuhkan. Pendek kata, ini hanyalah cara hidup yang paling nyaman bagi para introvert. Yang selanjutnya adalah pemimpin sampai teman yang berkualitas.
Jangan salah sangka dengan introvert. Mereka bukanlah pribadi yang sombong atau antisosial. Menariknya lagi, mereka juga memiliki beberapa nilai positif, misalnya yang pertama, pemimpin yang bijak. Para pemimpin introvert seringkali menghasilkan kinerja yang lebih baik ketimbang ekstrovert. Sebab ketika mereka mengolah karyawan yang proaktif, mereka akan cenderung membiarkan karyawan itu mengemukakan ide-ide mereka. Sedangkan ekstrovert tanpa disadari akan menjadi sangat heboh dengan hal-hal yang ada di kepala mereka. Alhasil ide-ide dari orang lain akan sulit untuk muncul ke permukaan. Yang kedua adalah pendengar yang baik. Ekstrovert lebih cenderung terjun ke percakapan sebelum benar-benar memproses apa yang dikatakan orang lain. Bukan karena mereka egois, tetapi karena mereka memproses informasi secara interaktif. Sedangkan orang introvert sebaliknya, mereka memproses informasi secara internal. Keterampilan itu memungkinkan mereka untuk mendengar, memahami, dan memberikan wawasan yang dipertimbangkan dengan seksama ketika mereka merespon. Yang ketiga, mereka jeli. Selain kemampuan mendengar yang superior, orang introvert juga memiliki keterampilan yang cakap dalam hal observasi. Meski mereka hanya duduk diam selama rapat, sebenarnya introvert berendam dalam informasi yang disajikan dan berpikir kritis. Orang introvert biasanya juga menggunakan sifatnya yang jeli untuk membaca ruangan. Mereka lebih cenderung memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah orang. Inilah yang membuat mereka lebih baik dalam komunikasi antar pribadi. Yang terakhir adalah seorang teman yang berkualitas. Alih-alih berteman dengan banyak orang yang mereka ajak bicara, banyak introvert akan memfokuskan energinya untuk memperkuat koneksi dengan orang yang sudah dikenalnya. Introvert justru akan merasa kelelahan dan terkuras energinya ketika berada di sekeliling banyak orang. Oleh sebab itu, mereka memilih teman dengan bijaksana. Singkatnya, introvert sangat pemilih tentang siapa yang akan mereka bawa ke dalam hidupnya. Nah, bila dirimu masuk ke dalam kehidupan para introvert, berarti dirimu amat berharga bagi mereka. Kualitas inilah yang membuat para introvert menjadi teman setia, penuh perhatian, dan berkomitmen. Nah, sudah tahu kan ada apa di balik introvert dan cara hidup yang paling nyaman menurut mereka? Kesimpulannya, sama sekali tidak ada yang salah dengan seorang introvert. Jadi, andaikan dirimu melihat ada seorang anak kecil di sudut kelas yang tidak terlalu banyak berpartisipasi atau kolega yang diam seribu bahasa dan minim peran serta, janganlah berprasangka buruk. Cobalah berpikir positif, mungkin ada hal istimewa apa yang akan mereka lakukan ke depannya.